Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Palawaruka dengan NIM 280161154. Saya berasal dari Universitas Melawarman, Fakultas Hukum kelas D angkatan 2020. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi berkaitan dengan hukum tata negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang organ dan fungsi kekuasaan negara. Yang ketiga, organisasi negara dan lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir, penafsiran dalam hukum tata negara. Mari teman-teman simak video selanjutnya. Baik teman-teman, materi pertama yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Maksud dan fungsi hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Hukum formil berfungsi untuk menegakkan hukum material, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Adapun beberapa karakteristik dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk kepada kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai dasar hukum dari hukum tersebut. Yang kedua, karakteristik perselisihan yang diajukan ke MK bercorak sendiri, tidak seperti perselisihan yang biasa dihadapi di peradilan biasanya. Yang ketiga, persidangan bersifat public interest. Yang keempat, MK tunduk pada kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir, MK juga harus tunduk kepada asas-asas peradilan baik secara universal dalam hukum. Kemudian ada juga beberapa asas-asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu ada ius curia novit, yaitu peradilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Kemudian yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Asas ini berlaku untuk semua jenis peradilan dan sebagai syarat sahnya suatu persidangan kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang. Yang ketiga, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya sangatlah ringan. Yang keempat, hak untuk didengar seimbang. Terus yang kelima, hakim dalam persidangan aktif. Hakim dalam persidangan aktif. Mengapa? Karena dalam persidangan hakim dituntut untuk menggali keterangan dan informasi baik alat bukti, saksi, dan ahli. Kemudian ada praduga keabsahan. Asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah dan benar sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya oleh putusan MK. Kemudian ada beberapa sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, secara langsung itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian PMK, dan yang terakhir jurisprudensi MK. Yang tidak langsung itu Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, jurisprudensi negara lain. Itulah sekilas materi tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Organ dan fungsi kekuasaan lembaga negara. Pengertian organ negara secara lebih dalam dapat mengadopsi pandangan Hans Kelsen mengenai konsep organ negara. Konsep organ negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama artinya itu secara luas dan secara sempit. Yang pertama itu secara luas. Organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Sedangkan yang dalam arti sempit, organ negara hanya dikaitkan dengan jabatan dan pejabat. Organ negara hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Fungsi kekuasaan negara Indonesia identik dengan teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Trias politika mengorganisasikan kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yang kedua itu kekuasaan yudikatif, yang ketiga kekuasaan
eksekutif. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui dua cara, yaitu yang pertama pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Jadi sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa sekarang menganut dua pemisahan kekuasaan atau yang biasa disebut separation of power dan dipadukan dengan sistem check and balance. Artinya kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat atau saling mengimbangi. Materi yang kedua adalah tentang lembaga negara. Klasifikasi lembaga negara terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut hierarkinya. Yang kedua, sumber wewenang. Dan yang ketiga, fungsi. Berdasarkan hierarkinya, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada lembaga tinggi negara. Contohnya itu seperti presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Penyelidik Keuangan. Kemudian organ yang kedua itu yang biasa disebut dengan lembaga negara. Itu contohnya seperti Menteri Negara, TNI, Polisi, KY, KPU, dan Bank Sentral. Dan juga lembaga negara lainnya. Kemudian organ yang ketiga yang biasa disebut lembaga daerah itu contohnya Pemda Provinsi, Kabupaten, Kota, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kemudian sumber kewenangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuannya lebih lanjut diatur dan ditentukan dengan UU, PP, Perpres, dan Kepres. Contohnya itu seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, MA, MK, dan KY. Kemudian yang kedua, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU. Pembentukannya melibatkan Presiden dan DPR. Contohnya itu seperti Kejagung, Bank Negara Indonesia, KPK, KPI, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau Perpres. Pembentukannya, perubahannya, pembubarannya atas kebijakan Presiden. Contohnya itu seperti Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Ketahanan Nasional, Kantor Staf Presiden, Satgas Saber Pungli, dan sebagainya. Lembaga yang dibentuk berdasarkan permen itu dibentuk atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Lembaga dapat bentuk dewan, lembaga maupun panitia. Kemudian fungsinya itu lembaga negara membantu lembaga negara utama, begitu juga sebaliknya. Contoh lembaga negara utama itu seperti presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK. Dan dengan demikian, lembaga yang tidak termasuk dalam kategori merupakan negara bantu. Itulah sekilas info tentang lembaga negara. Materi selanjutnya yaitu tentang penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran dalam hukum tata negara dapat diartikan sebagai metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara menarik. Hal ini menjadi sangat penting karena tidak seluruh perundang-undangan dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas. Profesor Jim Lee mengklarifikasikan penafsiran ke dalam 9 teori, yaitu yang pertama ada harfiah, yang artinya menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Yang kedua ada gramatika, dengan artinya terhadap kata-kata dalam peraturan perundang-undangan sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
Yang ketiga ada historis menurut sejarah perumusan perundang-undangannya. Kemudian ada sosiologis menurut konteks sosial saat suatu naskah perundang-undangan dirumuskan. Kemudian ada sosiohistoris menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah perundang-undangan. Yang selanjutnya ada filosofis, fokus perhatian pada aspek filosofis. Yang selanjutnya ada teologis, mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks perundang-undangan. Kemudian holistotik, mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Yang terakhir ada holistik, sistematik, kurang lebih sama dengan holistik, hanya saja dilakukan secara sistematik. Ya, itulah beberapa teori tentang penafsiran dalam hukum tata negara. Baik teman-teman, itulah beberapa materi yang berkaitan dengan hukum tata negara. Terima kasih telah menonton dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, itu murni dari saya, dan jika ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.